Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Lamu Mangkurat akan menjelaskan tentang menentukan fungsi estimasi survival menggunakan metode non-parametrik dalam mata kuliah analisis survival. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok G dengan saya sendiri, Abdullah Rifki, NIM 1911017210001. Kemudian ada Anita Humaida, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Anita Humaida dengan NIM 1911017120005. Kemudian ada Awaliatul Habibah, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Awaliatul Habibah dengan NIM 1911017320007. Kemudian yang terakhir ada Winda Adina Tanjung, dipersilakan. Ya, perkenalkan nama saya Winda Adina Tanjung dengan NIM 1911017120004. Baik, itulah perkenalan dari kami. Kemudian kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan materi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan singkat analisis survival. Analisis survival merupakan prosedur statistika yang digunakan untuk menganalisis data di mana variabel yang diperhatikan adalah jangka waktu dari awal pengamatan sampai suatu event terjadi dengan melihat variabel-variabel yang mempengaruhi event tersebut. Jangka waktu dari awal pengamatan sampai terjadinya suatu event disebut dengan waktu survival, yang biasanya diukur dalam hari, minggu, bulan, maupun tahun. Event yang diperhatikan dalam analisis survival ini dapat berupa kematian, munculnya suatu penyakit, ataupun kambuhnya suatu penyakit, perceraian, ataupun kejadian-kejadian lain. Kemudian tujuan dari analisis survival itu sendiri adalah yang pertama, memperkirakan fungsi survival dan fungsi hazard. Yang kedua, membandingkan fungsi survival dan fungsi hazard. Dan yang ketiga, melihat hubungan antara suatu variabel terhadap waktu survival. Contoh dari analisis survival itu sendiri yaitu mengetahui respon seseorang terhadap pengobatan yang diberikan. Misalnya pengaruh kemoterapi yang dijalani terhadap pasien yang mengalami leukemia. Contoh yang lain adalah meneliti kekambuhan suatu penyakit pada seseorang, kemudian meneliti beberapa lama pasien bertahan hidup setelah menerima transportasi hati atau jantung bisa juga, dan lain sebagainya. Kemudian untuk perbedaan analisis survival dan analisis statistika lain dapat dijelaskan oleh Winda Adina Tanjung. Dipersilakan. Perbedaan analisis survival dengan analisis statistika lainnya yaitu terletak pada konsep penyensoran. Data tersensor adalah data yang tidak bisa diamati secara keseluruhan karena terdapat subjek pengamatan yang hilang atau tidak lengkap. Ada berbagai alasan mengapa sensor mungkin tidak terjadi, yaitu yang pertama, subjek pengamatan tidak mengalami event apapun sebelum penelitian berakhir. Yang kedua, subjek pengamatan menghilang selama penelitian terjadi. Dan yang ketiga, subjek pengamatan ditarik dari penelitian karena meninggal, di mana meninggal merupakan suatu peristiwa yang tidak diperhatikan oleh peneliti. Metode-metode analisis data survival. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis data survival, yaitu metode parametrik dan metode non-parametrik. Metode parametrik mengasumsikan bahwa distribusi yang mendasari waktu survival mengikuti suatu distribusi tertentu, misalnya Weibull, gamma, eksponensial, dan lain sebagainya. Metode non-parametrik digunakan apabila data yang sudah digunakan tidak mengikuti suatu distribusi tertentu yang sudah ada. Metode-metode yang termasuk
ke dalam metode non-parametrik, yaitu metode Kaplan-Meier, Product Limit, serta Nelson Island. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Awaliatul Habibah. Ya, selanjutnya yaitu estimasi fungsi survival. Jadi untuk fungsi survival ini kita menggunakan estimasi Kaplan-Meier. Jadi estimator Kaplan-Meier juga dikenal sebagai estimator batas produk atau dalam bahasa Inggrisnya Product Limit Estimator, yaitu adalah statistik non-parametrik yang digunakan untuk memperkirakan fungsi survival dari data seumur hidup. Jadi untuk mengestimasi fungsi survival dapat digunakan estimator Kaplan-Meier sebagai berikut. Jadi estimasi Kaplan-Meier ini sama dengan 1 apabila T-nya kurang dari T1. Terus sama dengan hasil kali Pi TI kurang dari sama dengan T dikali 1 kurang DI per YI jika TI-nya itu kurang dari sama dengan T. Jadi di mana DI ini adalah banyaknya event dan YI adalah banyaknya individu yang berisiko atau number at risk. Estimator Kaplan-Meier merupakan fungsi tangga yang turun pada saat ada event. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita Humaida. Baik, di sini ada gambar atau ilustrasi konstruksi estimator Kaplan-Meier. Nah, di sini terdapat waktu pengamatannya dari 0 sampai dengan T3. Jadi di sini ada M dilambangkan dengan meninggal, lalu H dilambangkan dengan hidup. Pada ilustrasi tersebut ada 1 dikurang Pi1. Nah, Pi1 ini menggambarkan rumus yaitu DI atau D1 per YI. Nah, itu adalah DI1 itu adalah event yang terjadi per YI atau Y1 itu adalah individu yang berisiko. Lalu di sini untuk mencari estimator Kaplan-Meier atau fungsi survivalnya atau estimasinya, yaitu 1 kurang Pi1. Dilanjutkan pada T2 di sini, karena sudah terjadi event sebanyak yang terjadi, maka YI-nya ini akan dikurangkan M yang meninggal atau yang terjadi event. Jadi di sini YI-nya akan berubah. Jadi di sini 1 per D2 per Y2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Awaliatul Habibah lagi. Kembali lagi, yaitu tentang variansi, yaitu variansi dari estimator Kaplan-Meier fungsi survival. Jadi, estimasi untuk survive sampai waktu kekal tertentu menjadi perkalian 1 kurang D1 per Y1 dikali 1 dikurang D2 per Y2 1 kurang D3 per Y3 sampai dikali dengan 1 kurang DK per YK. Dan apabila T ke K ini kurang dari sama dengan T lebih besar sama dengan adalah bilangan kontinu, maka estimasi untuk survive sampai T ini dapat ditulis sebagai estimator Kaplan-Meier. Untuk melakukan inferensi tentang fungsi survival menggunakan estimasi Kaplan-Meier perlu dihitung terlebih dahulu standard error atau variansi dari fungsi survival. Variansi dari estimator Kaplan-Meier sering disebut sebagai Greenwood formula. Kita lihat variansi estimasi Kaplan-Meier-nya yaitu sama dengan estimasi Kaplan-Meier kuadrat dikali sigma TI
kurang dari sama dengan T dikali DI per YI kali YI dikurang DI, atau dapat digunakan rumus alternatif lainnya, yaitu variansi dari estimator Kaplan-Meier ini adalah estimasi Kaplan-Meier kuadrat dikali 1 kurang estimasi Kaplan-Meier per fungsi Y besar T. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita Humaida. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada sebuah pengamatan yang sedang dilakukan dengan banyaknya sampel yang diamati sebanyak 12 orang. Nah, di sini pada waktu ke-2, 7, 16, 27, 30, 32, terjadi satu event di setiap waktu. Dan pada waktu ke-6, 15, terjadi 2 event pada setiap waktu. Dan pada waktu 3, 10, terjadi sensor data. Jadi, tentukan nilai estimasi survivalnya. Jadi di sini ada kita mengambil data yang tadi di soal tadi itu kita urutkan bulan atau waktu yang telah ada di data pada soal tadi, lalu dimasukkan berapa aja sih event yang terjadi pada bulan-bulan tersebut. Nah, di sini pada bulan kedua ada terjadi satu event, lalu pada bulan ketiga itu terjadi 0 event atau terjadi sensoring data, lalu pada bulan ke-6 itu terjadi 2 event, sampai dengan bulan ke-32 terjadi 1 event. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda di tingkat lanjut. Ya, untuk yang selanjutnya itu ada untuk bulan ke-0, itu orang yang berisiko terkena event-nya itu ada 12. Event yang terjadi pada bulan ke-0 itu adalah 0. Terus hazard atau risiko kematiannya itu 0/12. Yang di antara 12 orang tersebut ada 0/12 risiko kematiannya dengan estimasi fungsi survivalnya yaitu 100%. Untuk bulan yang kedua itu resiko atau yang terkena event-nya yaitu ada 12. Event yang terjadi pada bulan itu ada 1, dengan di antara 12 orang itu terjadi 1/12 risiko kematiannya. Jadi untuk peluang hidupnya yaitu 11/12 dengan estimasi fungsi survivalnya yaitu 91,7%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita Humaida. Baik, untuk sampai dari waktu 0 sampai dengan 32 itu data atau individu yang mengalami event itu akan habis. Seperti kita lihat pada data dari bulan 30 itu individu yang akan menerima event itu hanya tersisa sebanyak 2 orang. Lalu pada bulan ke-30 ini terjadi event yaitu sebanyak 1 kali, maka resiko kematian atau resikonya itu atau fungsi hazardnya itu sebanyak 1/2 dan survive hidupnya dari 2 orang ini adalah 1/2 dengan estimasi fungsi survival itu sebanyak 10,7%. Lalu dilanjut pada bulan ke-32, di sini hanya tersisa 1 individu yang akan mengalami event, dan pada bulan ke-32 ini juga terjadi event sebanyak satu kali, maka di sini hazardnya atau nilai resiko kematiannya itu adalah 0/1 atau sama dengan 0 dan survive-nya 0. Jadi di sini fungsi survival yang didapatkan atau estimasi fungsi survival adalah 0%. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Abdullah Rifki. Ya, berikutnya adalah pengaplikasian atau penyelesaian masalah ini dalam aplikasi RStudio, di mana kita memerlukan data tabel ini dalam RStudio. Mari kita lanjut ke RStudio. Ya, dari contoh soal yang telah kita lihat hasil pengerjaannya manual tadi, kita akan mencoba untuk penyelesaian dalam RStudio, di mana kita memerlukan data time dan day tadi. Kita buat dalam sebuah data
di sini saya menggunakan Excel. Jadi untuk mengimpornya kita klik file, import database atau dataset, yaitu langsung kita from Excel, kita browse di mana Anda menaruh tabelnya, silahkan di open. Kemudian nanti ada review, kita lihat apakah benar ini tabel kita, di mana ada variabel time dan die atau statusnya. Nah ya, benar, kita import. Sudah muncul, kita mulai kita tambah new script R, di mana kita di sini harus install untuk menyelesaikan analysis survival kan. Di sini kita harus install package yaitu survival. Dan bisa juga package subminer untuk penampilan data atau pengeditan data nantinya. Sekarang sudah, masih proses install. Oke, yes. Oh ya, kan di sini masih menggunakan S kapital uangnya. Ya, karena sebelumnya saya sudah pernah install package ini, kita restart. Tunggu proses restartnya. Ya, sudah. Kita panggil fungsi itu tadi, survival. Ya, sudah nih. Sudah terpanggil, tapi karena package ini dibuat di bawah versi R ini, jadi ada muncul peringatan. Kemudian kita rebuild lagi, kita panggil subminer. Oke, kita run. Oke, loading. Oke, sudah selesai. Kita panggil data tadi, itu tabel. Kita harus perhatikan di sini ya, untuk nama filenya harus sesuai dengan yang di atas ini. Ya, dataset yang belum diketahui. Kemudian head kita tampilkan. Head untuk tabel 2, gimana kita memastikan ini benar datanya. Ya, telah tersusun, yaitu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 10 bulan. Dan muncul juga status atau die di sini. Kemudian untuk menyelesaikannya dengan estimasi fungsi survival, kita buat di sini panggilannya sebagai contoh. Ya. Kemudian kita, contoh ini sendiri merupakan sintak dari survit. Kemudian surf dengan S besar ini ya, ini S besar ya. Surf time, ini tadi time, koma, die. Ini. Kemudian mendekati 1, koma, data sama dengan tabel 2. Nah, ini kan ya sudah muncul di situ. Kemudian untuk mengetahui ringkasannya, kita bisa ini fungsi print contoh ini ya, print yang ini ya, kita print. Nah, ini ternyata dalam tabel itu tadi ada 12 sampel dengan banyaknya kejadian itu 10. Kemudian untuk mengetahui lebih lengkap lagi, kita gunakan fungsi summary dari contoh. Mari kita run. Nah, di sini
tampil data lebih lengkap yang nanti akan dijelaskan oleh Anita Humaida beserta plotnya. Mungkin langsung saja ke Anita. Ya, Anita, silakan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang output dari contoh yang sudah disusun dengan rumus DR. Jadi di sini ada sama seperti pada PPT sebelumnya dan contoh soal yang sudah diperlihatkan sebelumnya. Di sini ada time atau bulan yang ada pada data yang kita dapat. Jadi ada 2, 6, 7, 15, 16, 27, 30, 32. Jadi di sini pada waktu atau bulan kedua, individu yang berisiko untuk mendapatkan event masih terdapat 12 orang. Lalu ternyata pada bulan kedua ini kita memiliki satu event yang terjadi, sehingga untuk estimasi fungsi survivalnya di sini kita mendapatkan 91,7% dengan standar error itu, dan di sini kita percaya 95% untuk terjadinya event pada bulan kedua ini sebanyak 77,29% sampai dengan 100%. Dan pada bulan ke-6 itu sisa waktu atau sisa individu yang bisa menerima event itu masih tersisa 10 orang. Di sini saya akan jelaskan kenapa sisa 10 orang, padahal pada bulan kedua tadi itu event yang terjadi hanya 1 orang. Jadi pada bulan ketiga, pada data yang kita telah sajikan tadi, itu terjadi sensoring data. Jadi pada bulan ketiga ada sensoring data, jadi sehingga pada bulan ke-6, sisa atau individu yang tersisa hanya 10 orang. Lalu pada bulan ke-6 di sini, terjadi event sebanyak 2 kali. Lalu di sini dapatkan estimasi fungsi survivalnya itu sebesar 73,3% dengan tingkat kepercayaan 95% dari 51,48% sampai dengan 100%. Nah, di sini sampai dengan pada bulan selanjutnya sampai dengan pada bulan 32, yang mana individu yang tersisa tinggal 1, lalu pada bulan ke-32 ini pada terjadinya event sebanyak 1 kali, maka fungsi survivalnya atau kelangsungan hidupnya adalah 0%. Lalu selanjutnya akan disajikan plot dari output ini. Nah, pada plot ini kita bisa lihat, jadi untuk yang pertama itu pada time atau waktu 2 bulan di situ, untuk fungsi survivalnya itu adalah 0,917, jadi titik yang itu berada pada 0,8 sampai dengan 1. Nah, di situ. Lalu lanjutnya ada pada bulan ke-6, itu fungsi survivalnya adalah 0,733. Nah, titiknya berada di antara 0,6 sampai dengan 0,8. Lalu untuk memperlihatkan di mana saja yang terdapat data tersensornya, kita bisa lihatkan di sini. Nah, sudah terlihat. Tadi seperti data yang sebelumnya, pada bulan ketiga, di sini terjadi sensoring data atau individu yang diamati ini keluar dari pengamatan kita. Nah, jadi di sini dalam plot ini tersaji tanda strip di bagian grafiknya, yaitu itu menunjukkan bahwa pada bulan ketiga terjadi sensoring data. Nah, ini juga terlihat pada bulan 10 karena pada bulan ke-10 juga mengalami sensoring data. Nah, itu ada tanda stripnya juga. Jadi dari awal sampai akhir individu yang kita amati, total individu yang kita amati itu hanya 10 individu. Mungkin itu saja penjelasan untuk output dari data yang dikerjakan dari
RStudio ini dan plot yang disajikan oleh RStudio ini. Saya kembalikan lagi ke Abdullah Rifki. Ya, ini merupakan presentasi dari kami. Sekian. Sebagai penutup, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada terdapat kesalahan maupun kekhilafan dari kami. Itu saja. Saya Abdullah Rifki undur diri. Semoga sukses dan terima kasih telah menonton video ini. Berikan tanggapan yang baik ya guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.